semuanya, kami dari kelompok 2 dan 6 akan menjelaskan tentang preparasi sampel untuk gizi dan HPLC. Kita akan menjelaskan tujuan dari preparasi sampel, syarat-syarat sampel untuk gizi dan HPLC, teknik umum persiapan sampel, teknik preparasi sampel untuk gizi dan HPLC, teknik preparasi gizi dan HPLC sebagai tambahan, dan juga kesimpulan. Pucuk ubi, pucuk kangkung. Yuk, dengerin presentasi dari kami langsung. Oke, kalian harus tahu dulu ya tujuan dari preparasi sampel itu untuk apa. Yang pertama, untuk menghilangkan gangguan. Yang kedua, untuk meningkatkan konsentrasi larutan. Yang ketiga, untuk menyesuaikan pH sampel untuk HPLC. Yang keempat, untuk memastikan homogenitas sampel. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk meminimalkan efek matriks. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu tujuan dari preparasi, tentunya kita juga harus tahu nih syarat-syarat sampel yang nantinya akan kita gunakan atau ukur pada alat GC atau HPLC. Oke, syarat-syarat sampel pada GC. Yang pertama, volatil. Tentunya teman-teman udah tahu dong apa itu volatil. Yap, sampel yang mudah menguap. Kenapa sih harus volatil? Karena proses pemisahan pada kolom GC dilakukan pada fase gas. Kemudian yang kedua, termostabil. Maksud dari termostabil adalah sampel yang ketika dilakukan proses pemanasan itu tidak mudah rusak. Lalu syarat-syarat sampel pada HPLC. Yang pertama, sampel harus memiliki gugus kromofor. Karena pada proses deteksi dalam detektor dilakukan penyerapan pada sinar UV atau visible. Oleh karena itu, sampel harus memiliki gugus kromofor. Yang kedua ada polarity. Sampel harus mengandung analit yang memiliki kepolaran yang berbeda. Karena prinsip pada metode ini adalah kepolaran analit. Selanjutnya kita akan membahas teknik umum preparasi yang terdiri dari 4 tahap. Pertama ada pelarutan. Pelarutan merupakan tahapan awal untuk memilih pelarut yang tepat dan disesuaikan dengan kompatibel sistem yang digunakan. Yang kedua ada pemurnian. Nah, yang bertujuan untuk memekatkan sampel dan meningkatkan limit deteksi sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan dan lebih akurat. Yang ketiga ada filtrasi. Filtrasi merupakan tahap penyaringan untuk menghilangkan partikulat dan mencegah kerusakan kolom akibat partikel-partikel pengotor sehingga meningkatkan umur kolom. Yang keempat, ada derivatisasi. Nah, derivatisasi ini membantu optimalisasi pada proses analisis seperti pada gizi untuk meningkatkan volatilitas sampel dan HPLC untuk mengubah polaritas sampel. Nah, selanjutnya teknik preparasi pada gizi dan HPLC. Prinsip kerja SP ini melibatkan proses retensi analit secara selektif ke penyerap fase padat, sehingga komponen matriks yang tidak diinginkan akan dibuang atau dicuci. Selanjutnya, pada bahan penyerapnya. Bahan penyerapnya tersedia berbagai jenis seperti silika, dan ada juga fase terbalik dan pertukaran ion, sehingga bisa dipilih menyesuaikan sifat analit. Lalu ada peralatannya. Preparasi SP ini menggunakan patrit atau pelat SPE yang memungkinkan pemrosesan sampel secara batch dan bisa dilakukan secara otomatis. Teknik preparasi gizi dan HPLC selanjutnya adalah mikroekstraksi fase padat atau SPME. Teknik ini melibatkan ekstraksi analit dari matriks sampel ke fase stasioner serat berlapis. Serat yang terkena sampel akan memungkinkan analit untuk terbagi antara matriks sampel dengan lapisan serat. Kemudian setelah proses ekstraksi, serat diserap langsung ke sistem HPLC untuk dilakukan analisis. Teknik selanjutnya adalah ekstraksi pada cair atau SLE. Teknik ini memiliki metode pemurnian senyawa dengan penghilangkan
Fraksi terlarut dari bahan padat dengan pelarut cair melalui difusi dan perbedaan kelarutan. Keunggulan dari teknik ini adalah tidak adanya pengocokan selama proses pelarutan sehingga emulsi tidak mungkin terbentuk. Kemudian recovery dan akurasi yang didapatkan akan tinggi dengan biaya yang lebih rendah. Kelemahan dari teknik ini adalah tidak bisa dipakai pada sampel dengan tekstur keras, dengan prosesnya cenderung rumit serta lama karena harus diuapkan di rotavapor untuk memperoleh ekstrak yang kental. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas salah satu teknik preparasi gizi dan HPLC, yaitu ada ekstraksi cair-cair atau liquid-liquid extraction. Nah, jadi ekstraksi cair-cair ini merupakan suatu metode pemisahan senyawa berdasarkan kelarutan dalam dua cairan yang tidak bercampur. Nah, jadi prinsipnya itu partisi analit antara fase air dan fase organik berdasarkan kelarutannya. Nah, efisiensi ekstraksinya itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu ada pemilihan pelarut dan juga fase air. Selain itu, banyaknya pengekstrakan dapat mempengaruhi si persen efisiensinya juga. Kemudian, pengaplikasiannya itu cocok untuk molekul-molekul organik yang jumlahnya sedikit, yang seperti kita praktekkan pada penetapan di PKT, yaitu pengekstraksian asam benzoat dalam sampel sirup. Lalu yang selanjutnya ada static headspace. Jadi static headspace ini digunakan untuk ekstraksi analit yang mudah menguap dan semi volatil dalam cairan. Nah, jadi preparasi static headspace ini bisa diaplikasikan dalam sampel yang berbentuk padat ataupun cairan. Nah, mekanismenya itu sampel akan ditempatkan dalam suatu vial, kemudian akan disegel dan dipanaskan, lalu komponensi volatilnya ini akan bermigrasi dari matriks sampel yang akan keluar ke dalam bagian headspace si vialnya. Jadi bagian headspace itu adalah bagian di mana ada bagian gelembung di bagian atas si vial. Teknik PNT atau Purge and Trap. Jadi, teknik ini cocok digunakan untuk mempreparasi senyawa organik yang mudah menguap atau VOC. Nah, ada 3 proses utama dari PNT ini, yaitu purging, trapping, dan juga heating. Nah, PNT melibatkan pembersihan menggunakan gas inert yang dilalui melalui sampel sehingga sampel menuju ke dalam adsorben atau trap. Kemudian, dengan pemanasan, VOC yang telah diserap tadi akan dipindahkan menuju kolom GC. Nah, teknik preparasi ini ideal untuk mengekstraksi senyawa VOC dari sampel air, lumpur, dan juga tanah. Dan sensitivitas yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan SHS. Saya akan menjelaskan teknik preparasi HPLC tambahan mengenai pembersihan dan presipitasi protein. Pembersihan dalam preparasi HPLC adalah proses untuk menghilangkan pengotor atau senyawa lain yang dapat mengganggu analisis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sampel yang lebih murni, sehingga hasil analisis lebih akurat dan presisi. Tujuan lainnya, yang pertama, untuk meningkatkan sensitivitas. Pengotor dapat mengurangi sensitivitas detektor, sehingga puncak analit menjadi lebih kecil dan sulit dideteksi. Yang kedua, mencegah kontaminasi kolom. Pengotor dapat merusak kolom, memperpendek umur pakai kolom, dan menyebabkan hasil yang tidak konsisten. Dan yang ketiga, meningkatkan resolusi. Pengotor dapat menyebabkan puncak-puncak yang tumpang tindih, sehingga sulit membedakan analit yang berbeda. Pembersihan diperlukan jika pertama, sampelnya itu kompleks. Sampel yang mengandung banyak komponen atau matriks yang kompleks seringkali memerlukan pembersihan. Yang kedua, konsentrasi analit rendah. Jika konsentrasi analit dalam sampel rendah, pembersihan dapat membantu meningkatkan sensitivitas deteksi. Dan yang ketiga adalah analisis kuantitatif. Untuk analisis kuantitatif yang akurat, pembersihan sangat penting untuk menghilangkan senyawa interferen yang dapat mempengaruhi hasil kalibrasi. Adapun metode pembersihan yang umum digunakan, yang pertama, ekstraksi fase padat, yaitu dengan mengadsorpsi senyawa target atau pengotor pada fase padat, diikuti dengan elusi menggunakan pelarut yang sesuai. Yang kedua, ada presipitasi, dengan mengendapkan senyawa target atau pengotor dengan mengubah kondisi larutan, misalnya pH atau suhu. Yang ketiga, ada filtrasi,
yaitu pemisahan berdasarkan ukuran partikel. Dan yang keempat adalah sentrifugasi, yaitu pemisahan berdasarkan perbedaan massa jenis. Kemudian, presipitasi protein. Presipitasi protein adalah proses pengendapan protein dari larutannya. Proses ini terjadi karena perubahan kondisi lingkungan yang menyebabkan protein kehilangan kelarutannya dan membentuk agregat yang cukup besar untuk mengendap. Presipitasi protein dapat digunakan untuk 1. Pemurnian protein. Presipitasi sering digunakan sebagai langkah awal dalam proses pemurnian protein, memisahkan protein target dari kontaminan lain, seperti garam, lipid, ataupun protein lainnya. Yang kedua, untuk pemekatan protein. Presipitasi dapat digunakan untuk meningkatkan konsentrasi protein dalam larutan. Dan yang ketiga adalah untuk kristalisasi protein. Endapan protein yang dihasilkan dari presipitasi dapat digunakan sebagai bahan awal untuk kristalisasi protein. Nah, adapun metode presipitasi protein yang umum dilakukan adalah yang pertama, presipitasi dengan garam. Ini adalah metode yang paling umum digunakan, yaitu dengan menambahkan garam seperti amonium sulfat secara bertahap hingga proteinnya itu mengendap. Yang kedua ada presipitasi dengan perubahan pH, dengan mengubah pH larutan ke titik isoelektrik protein, di mana muatan bersih protein menjadi 0 dan kelarutannya minimal. Yang ketiga, presipitasi dengan pelarut organik, yaitu dengan menambahkan pelarut organik seperti etanol atau aseton untuk mengurangi kelarutan protein dalam air. Dan yang keempat, presipitasi dengan non-pelarut, dengan menambahkan non-pelarut seperti polyethylene glycol untuk membuat proteinnya itu mengendap. Adapun keuntungan dari presipitasi protein ini yaitu sederhana dan murah, karena metode presipitasi ini umumnya mudah untuk dilakukan dan tidak memerlukan peralatan yang mahal, dan juga metode presipitasi protein ini dapat diterapkan pada berbagai jenis protein. Nah, tetapi ada kekurangan dari metode ini, yaitu selektivitasnya rendah. Presipitasi seringkali sangat tidak selektif, sehingga beberapa protein yang diinginkan mungkin ikut mengendap bersama dengan kontaminan. Dan juga, jika kondisi presipitasinya tidak sesuai, dapat menyebabkan denaturasi protein. Nah, sudah dengarkan penjelasan dari teman-teman saya tadi, maka dari itu dapat kita simpulkan dengan menggunakan teknik umum preparasi sampel untuk analisis pada HPLC dan gizi, analisis dapat melakukan ekstraksi, pemurnian, dan penyesuaian konsentrasi analit dari sampel yang kompleks sehingga dapat memfasilitasi analisis dengan akurat dan sesuai dengan yang kita harapkan. Pemilihan teknik untuk preparasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sifat analit, komposisi matriks sampel, dan tujuan analisis. Misalnya, memisahkan matriks senyawa pengganggu dari sampel, menyesuaikan konsentrasi sampel, meningkatkan homogenitas, atau melakukan penyesuaian pH. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung belibis doyan makan. Makasih manis sudah mendengarkan. Menghilangkan dan mencegah kerusakan kolom akibat matinya Adalah presipitasi protein.